Sebelum mulai, minum dulu. Assalamualaikum sahabat semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya aku dengan aku Dia. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Buat kalian yang baru aja ngeklik video ini, hai, kenalin, nama aku Dia. Aku adalah ibu dari 3 orang anak. Di konten channel ini aku akan ngebagiin hari-hari aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi seminggu 3 kali aku akan ngupload di channel ini. Kalian suka sama konten-konten yang ada di channel ini, pastiin kalian udah subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya kalau misalnya aku ngupload video, jadi kalian tahu notifnya. Nah, di video ini aku akan ngebagiin tips ke kalian, yaitu bagaimana cara merawat tubuh dan organ kewanitaan setelah melahirkan secara normal. Semoga kalian suka sama video ini dan video ini bermanfaat untuk kalian yang nonton. Kita langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama-tama yang akan aku bahas yaitu bagaimana cara mengembalikan kebugaran tubuh pasca melahirkan. Pertama yang aku lakuin itu aku selalu mengkonsumsi jamu 40 hari. Jadi situ jamunya udah lengkap banget, jamu untuk dalam dan jamu untuk luar. Jadi kalian tuh bisa konsumsi itu semua dengan aman. Itu kalian nggak perlu khawatir. Untuk ibu yang menyusui juga itu aman-aman aja. Jamu 40 hari itu aku konsumsi sampai habis. Personally jamu 40 hari itu aku belinya pesen. Jadi aku tuh pesen sama bibi jamu langganan aku. Bedanya jamu yang jual di pasaran sama jamu yang aku pesen ini, itu jamu yang aku pesen ini itu dia lebih fresh. Jadi kalau misalnya 3 bulan lagi aku akan melahirkan, aku pesan dulu nih jamu ini. Nah, kalau misalnya aku pesan itu bibi jamu langganan aku ini dia langsung membuatin jamunya. Dan jamu ini jadinya itu selama 1 bulan. Jadi pas kan 2 bulan mau melahirkan, aku jamunya udah langsung jadi dan tinggal aku konsumsi aja tanpa harus aku mikirin apa-apa lagi gitu loh. Katanya ada orang bilang itu jamu tuh buat kotoran keras atau segala macam. Itu enggak sama sekali teman-teman, kayaknya itu mitos atau bagaimana ya, karena aku nggak ngerasain sama sekali minum jamu itu membuat kotoran aku tambah keras. Ya udah, kalau misalnya keras ya keras aja gitu. Mau nggak minum jamu itu juga kotoran juga keras gitu, karena aku waktu lahiran yang terakhir ini itu wasir parah banget sih. Yang kedua yang aku lakukan itu aku mengkonsumsi madu. Kalian siapin aja madu 1 botol. 40 hari tadi itu kan dia ada yang diminum, ada yang direbus, dan ada yang dipakein untuk ke badan. Diminum yang kayak bubuk gitu, aku selalu campurin sama madu. Jadi selain buat jamunya agak sedikit enak, dan juga ini bagus banget untuk tubuh kalian. Ceritanya kan anakku udah 3, jadi anak 1, anak kedua itu aku ngerasa nggak pernah 40 hari itu aku merasa sesegar ketika aku melahirkan anak ketiga, karena aku di anak ketiga ini aku rutin mengkonsumsi madu. Badan aku tuh kayak ringan aja gitu, gampang mau dibawa kemana-mana. Kemudian tips yang ketiga, aku itu mengkonsumsi buah yang melancarkan pencernaan. Kalau aku biasanya mengkonsumsi buah pepaya atau kalau enggak pisang. Pisang itu pisang masak hijau gitu. Nah, terutama sih pepaya. Kalau aku sih pepaya yang enak itu pepaya California ya. Itu udah pepaya yang enak untuk dikonsumsi. Biasanya aku kalau pagi-pagi itu kalau misalnya ada buah, aku konsumsi buah dulu. Misalnya nggak ada buah gitu, aku langsung konsumsi jamu aja gitu. Tips yang keempat itu kalian mengkonsumsi multivitamin. Multivitamin yang bagus banget untuk habis melahirkan gitu, itu yang mengandung omega 3. Vitamin omega 3 itu bagus banget untuk ibu sehabis melahirkan, karena itu akan meminimalisir kalian stres gitu. Jadi kayak baby blues apa segala macem itu kadang kekurangan di vitamin omega 3 itu. Jadi omega 3 itu bisa membuat kalian itu tidak terlalu stres mengurus anak. Nah, tips yang terakhir yaitu yang kelima, untuk mendukung badan kalian jadi segar lagi pasca melahirkan, yaitu kalian harus siapin korset atau bengkung. Fungsi korset ini untuk apa? Jadi kalau misalnya kalian habis melahirkan dan mau bergerak-gerak gitu, misalnya menyusuin anak kalian atau apa, itu badan agak lebih enak digerakin. Dan jujur aja aku tuh merawat anak aku itu bener-bener sendiri, dan 2 anak aku itu, si Nazla sama si Hanan, itu full ASI, bener-bener tidak ada campuran susu formula. Jadi begitu hari ini gitu ya, sejam 2 jam kemudian itu langsung dikasih ke aku, langsung disusuin. Kalian tahu dong habis melahirkan tuh gimana rasanya, sakitnya, dan tiba-tiba kita harus udah gendong anak kita dan nyusuin. Itu dia tips untuk
kalian mengembalikan kebugaran badan kalian pasca melahirkan secara normal. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke tips gimana cara merawat bagian kewanitaan setelah melahirkan secara normal. Tips yang pertama itu kalian harus jaga kebersihan. Bersihin bagian itu, jangan sampai kalian itu enggak kalian ganti perban dari dokter itu. Jadi benar-benar itu harus dibersihin dan dikeringin, karena dengan kalian menjaga kebersihan itu, jahitan itu jadi gampang pulih gitu, gampang sembuh, dan jahitannya itu jadi bagus, tidak infeksi karena kalian menjaga kebersihannya. Terus bagian yang kedua untuk bahan cebok. Jadi biasanya aku kalau misalnya cebok itu aku pakai Dettol atau enggak air sirih hangat gitu. Aku mau cebok, aku selalu bekal air hangat atau enggak air dingin ya, kalian pilih aja yang mana yang buat kalian enak. Terus aku kasih setengah tutup botol si Dettol yang gede itu, masukin ke gayung atau ke botol, terserah kalian. Kalau aku biasanya pakai gayung aja udah cukup. Pakai gayung, terus aku adukin gitu, jadi biar airnya itu steril, dan kemudian aku cebokin ke bagian kewanitaan. Kemudian baru dikeringkan pakai tisu ya, jangan kalian biarin basah gitu terus kalian kasih obat langsung, nggak usah. Tips yang ketiga, kalian itu harus rajin-rajin mengganti perban jahitan. Nah, ini PR banget, ini bener-bener kalian harus rajin, karena personally aku dari anak pertama sampai anak ketiga, perban jahitan itu aku ganti per pipis. Maksudnya setiap aku pipis aku ganti, setiap aku pipis aku ganti. Kalau misalnya dalam satu hari aku pipisnya 4 kali, maka aku akan ganti si perban itu 4 kali. Kalian bayangin serajin itu aku. Selesai pipis aku keringin, terus aku ganti lagi, terus kasih lagi obat ke perban, kayak gitu terus setiap hari sampai jahitan aku tuh kering. Tips yang ketiga, kalian harus rajin ganti pembalut. Nah, ini PR juga nih, kalau misalnya udah penuh darah kotornya itu kalian langsung ganti pembalutnya. Jangan males, itu harus rajin. Di situ berkumpul bakteri. Di situ kalau misalnya kalian gak ganti pembalutnya itu bisa jadi masalah. Itu bener-bener kalian harus jaga kebersihannya dengan mengganti pembalut kalau misalnya pembalutnya udah penuh. Tips yang keempat, kalau misalnya kalian udah pulang dari rumah sakit atau udah selesai melahirkan, seminggu setelah melahirkan kalian konsultasi lagi ke dokter kalian atau ke bidan kalian gitu. Meskipun kalian tidak ada keluhan, kita liatin jahitan kalian gitu, jahitannya itu gimana, dan kemudian kalian habisin obat-obat yang dokter kasih. Itu jangan kalian skip juga. Selain minum jamu tadi itu kan, kalian juga harus minum obat dari dokter. Jadi aku tuh minum obat dokter dulu 3 hari, kemudian baru aku masuk ke minum jamu. Jadi semuanya tips merawat tubuh dan organ kewanitaan untuk kalian yang baru aja habis melahirkan secara normal. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan kalian suka sama video ini dan enjoy nonton video ini. Maafin kalau misalnya ada tuh kayak gini lewat-lewat motor sama mobil, aku mohon maaf karena rumahku di tepi jalan. Jadi ya udah, ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.